Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, ini sudah tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Tapi kita lihat dulu yang B. Rencana pembelajaran yang dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik tanpa perlu melihat kurikulum. Nah, ini bukan ya teman-teman, karena terlalu sulit untuk diterima oleh peserta didik tunadaksa. Lalu yang C, rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kemampuan guru. Nah, ini juga bukan. Dalam pengembangan materinya. D, rencana pembelajaran yang direncanakan dalam waktu tertentu sehingga dapat digunakan oleh semua guru. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus. Nomor 2, RPP paling sedikit memuat komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama itu data sekolah ya teman-teman, data sekolah. Nah, ini langsung materi pokok, berarti bukan. Oke, yang pertama data sekolah. Yang kedua mata pelajaran. Ya, ini mata pelajaran. Lalu kelas dan semester. Nah, ini sama kelas dan semester. Lalu yang kedua itu ada materi pokok. Nah, ada materi pokok. Lalu ada alokasi waktu. Lalu yang keempat ada tujuan pembelajaran. Nah, ini sama semua tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, ini ada KD dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, ini masih betul. Yang kelima itu ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan yang keenam ini ada media. Nah, ini penilaian, berarti bukan ya teman-teman. Nah, ini media, berarti tinggal B sama D ya teman-teman. Media, alat dan sumber belajar. Yang keenam, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, dan yang ketujuh, penilaian. Nah, ini ada 8 rubrik evaluasi, tidak ada ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. RPP itu paling sedikit memuat data sekolah, mata pelajaran, dan kelas semester. Yang kedua materi pokok. Yang ketiga alokasi waktu. Yang keempat tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima materi pembelajaran, metode pembelajaran. Yang keenam
media, alat, dan sumber belajar. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang kedelapan, penilaian. Adapun penjelasannya, menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, disebutkan RPP paling sedikit memuat ada 6 ya teman-teman, identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang kelima, penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang keenam, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Nomor 3. Sumber belajar adalah A. Semua sumber yang hanya berupa data, objek-objek. Ini hanya berupa data, ini bukan ya teman-teman. Sumber belajar baik berupa data. Nah, ini ya teman-teman, baik berupa data, orang, wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang C, semua sumber belajar baik berupa data, media, dan wujud. Nah, ini media dan wujud. Ini bukan ya teman-teman. Nah, ini orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu dan telah ditentukan oleh orang tua peserta didik. Nah, ini bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Adapun penjelasannya menurut AECT, Association for Education and Communication Technology, menyatakan bahwa sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa untuk mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi tertentu. Nomor 4, manfaat dari penggunaan sumber belajar diantaranya A. Menghindarkan peserta didik dari verbalisme. Peserta didik mampu mengaplikasikan kecintaan terhadap lingkungan dan kesediaan untuk menjaganya dari kerusakan jika sumber belajar berasal dari lingkungan. Selain itu, mengurangi beban guru dalam mengajar. Nah, ini ada beban guru, bukan ya teman-teman. B. Menghindarkan peserta didik dari verbalisme. Peserta didik mampu mengaplikasikan kecintaan terhadap lingkungan dan kesediaan untuk menjaganya dan kerusakan jika sumber belajar berasal dari lingkungan. Selain itu, peserta didik akan semakin termotivasi belajar sambil menikmati keindahan, keunikan alam sekitar. C. Menghindari peserta didik dari verbalisme, guru dapat meninggalkan, nah ini bukan ya teman-teman, meninggalkan peserta didik secara mandiri karena peserta didik dapat diminta mengeksplor lingkungan sebebas-bebasnya. Selain itu, peserta didik akan semakin termotivasi belajar sambil menikmati keindahan dan keunikan alam sekitar. D. Guru dapat dengan mudah memberikan tugas, nah ini juga bukan. Peserta didik mampu mengaplikasikan kecintaan terhadap lingkungan dan kesediaan untuk menjaganya dari kerusakan jika sumber belajar berasal dari lingkungan. Selain itu, peserta didik akan semakin termotivasi untuk belajar sambil menikmati keindahan dan keunikan alam sekitar.
Jadi jawaban yang tepat yaitu B ya teman-teman. Menghindarkan peserta didik dari verbalisme, peserta didik mampu mengaplikasikan kecintaan terhadap lingkungan dan kesediaan untuk menjaganya dari kerusakan jika sumber belajar berasal dari lingkungan. Selain itu, peserta didik akan semakin termotivasi untuk belajar sambil menikmati keindahan dan keunikan alam sekitar. Nah, di sini penjelasannya pemanfaatan sumber belajar fungsional dapat dijadikan suatu terobosan untuk menghilangkan verbalisme pada peserta didik tunadaksa serta mampu mengaplikasikan kecintaan terhadap lingkungan dan kesediaan untuk menjaganya dari kerusakan jika sumber belajar berasal dari lingkungan. Selain itu, peserta didik akan semakin termotivasi untuk belajar sambil menikmati keindahan dan keunikan alam sekitar. Nomor 5, salah satu fungsi dari sumber belajar adalah lebih memantapkan pembelajaran. Dengan jalan A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi serta bahan secara lebih konkret. B. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Dan B. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. C. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Dan B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. D. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang mana teman-teman jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi serta bahan secara lebih konkret. Adapun penjelasannya, salah satu fungsi sumber belajar yaitu lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan yang pertama meningkatkan kemampuan sumber belajar, yang kedua penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Nomor 6, salah satu fungsi sumber belajar, nah ini masih sama ya teman-teman, seperti nomor 5. Oh, mohon maaf, beda ya teman-teman. Nomor 6, salah satu fungsi belajar dari sumber belajar adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi serta bahan secara lebih konkret. B. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. C. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa berkembang sesuai dengan kemampuannya. D. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Adapun penjelasannya memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nomor 7, jenis dari sumber belajar dibagi menjadi dua bagian, yaitu A yang didesain dan yang dimanfaatkan, B yang dimodifikasi dan yang seutuhnya, C yang modern dan yang tradisional, D yang di dalam sekolah dan di luar sekolah. Yang tepat adalah A yang didesain dan yang dimanfaatkan. Adapun penjelasannya, secara garis besar, jenis dari sumber belajar dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang dirancang atau by design, yang kedua yang dimanfaatkan atau by utilization. Nomor 8, peranan dari sumber belajar adalah A. Memudahkan guru dalam mengajar, B. Menjembatani anak
atau prestasi atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan belajar. C. Mengajarkan alam semesta. D. Mengajarkan cinta lingkungan. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Menjembatani anak atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Adapun penjelasannya, peranan sumber belajar adalah yang pertama menjembatani anak atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau belajar, dan yang kedua mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Nomor 9, penggunaan sumber belajar haruslah dilakukan evaluasi. Hal ini dengan tujuan melihat yang pertama keefektifan sumber dalam belajar, keefektifan sumber belajar dalam mencapai tujuan. Ya, ini betul ya teman-teman. Itu semua. Lalu yang kedua, kemampuan sumber-sumber belajar dalam mencapai standar produksi. Nah, ini kemampuan sumber-sumber belajar dalam mencapai standar produksi. Ya, masih sama. Lalu yang ketiga, kemampuan sumber-sumber belajar untuk dipahami. Nah, ini masih sama ya teman-teman, untuk dipahami atau organization supply. Nah, lalu kemampuan sumber-sumber dalam memenuhi kebutuhan khusus. Nah, sumber-sumber untuk dipahami bukan sumber belajar lihat dari biaya, bukan oleh para pendidik, bukan. Jadi kebutuhan khusus atau utilization. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, tujuan penilaian itu menyangkut hal-hal. Yang pertama, keefektifan sumber belajar dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kemampuan sumber-sumber belajar dalam mencapai standar produksi. Yang ketiga, kemampuan sumber-sumber belajar untuk dipahami atau organization supply. Yang keempat, kemampuan sumber-sumber belajar dalam memenuhi kebutuhan khusus atau utilization. Nomor 10, berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar. Jika terdapat peserta didik tunadaksa yang menggunakan kursi roda dalam kelas kita, yaitu A. Memilih lingkungan yang aksesibel bagi seluruh peserta didiknya. B. Memilih lingkungan belajar yang murah dan terjangkau oleh sekolah, tidak hanya murah ya teman-teman. C. Memilih lingkungan belajar yang sesuai dengan materi. Nah, materi itu bukan yang utama. D. Memilih lingkungan belajar yang terdekat dengan sekolah. Tidak ya teman-teman, tetapi terutama aksesibel bagi seluruh peserta didik, termasuk di dalamnya anak tunadaksa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Memilih lingkungan yang aksesibel bagi seluruh peserta didiknya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.